Apa itu sampah antariksa dan dampaknya bagi bumi? Apakah teman-teman pernah mendengar istilah sampah antariksa? Ya, ternyata tidak hanya di bumi saja yang terdapat sampah loh. Sampah antariksa ini bisa jadi masalah penting. Masalah tentang sampah ini sudah dibahas sejak tahun 1994. Pembahasan terakhir dilakukan oleh Scientific and Technical Subcommittee PBB pada Februari 2020. Jadi, apa sebenarnya sampah antariksa? Yuk kita cari tahu bersama. Sampah antariksa adalah istilah umum untuk menyebutkan satelit yang sudah tidak digunakan dan sisa peralatan buatan manusia yang ada di langit. Tahukah teman-teman, ternyata sampah antariksa ini bisa jadi masalah serius loh. Sekitar 6.500 satelit mengorbit di sekitar bumi, namun hanya setengahnya yang berstatus aktif. Lalu bagaimana dengan sisanya ya? Sisanya hanya menjadi sampah antariksa. Terima kasih karena selalu jadi teman setia Bobo. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampah antariksa ini merupakan dampak dari aktivitas eksplorasi di antariksa yang semakin luas. Akibat kemajuan teknologi, kini sudah ada perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin. Perusahaan-perusahaan itu termasuk sangat aktif meluncurkan banyak satelit ke antariksa loh. Apakah sampah antariksa berbahaya bagi bumi? Tahukah teman-teman, tabrakan satelit yang telah terjadi berkali-kali ini menghasilkan banyak sekali debris atau sisa-sisa partikel. Menurut NASA, ada lebih dari 23.000 debris berukuran lebih dari 10 cm. Bahkan diperkirakan ada lebih dari 500.000 debris yang berukuran lebih kecil, yakni 1-10 cm loh. Wah, banyak sekali ya. Berdasarkan data terakhir, sampah antariksa yang berada di orbit bumi telah mencapai lebih dari 8.000 ton kubik. Karena banyaknya tabrakan antar satelit, orbit bumi menjadi semakin penuh dengan puing-puing. Akibatnya, kita tidak akan memiliki ruang untuk meluncurkan lebih banyak roket dan satelit. Situasi seperti itu sering disebut dengan sindrom Kessler. Tahukah teman-teman, aktivitas di ruang angkasa sampai terhenti bila terjadi sindrom Kessler? Satelit-satelit yang masih aktif bisa menjadi rusak dan tidak ada yang berani meluncurkan satelit baru karena akan bernasib sama. Padahal, teknologi berbasis satelit banyak digunakan untuk komunikasi, navigasi, informasi cuaca, penelitian, pendidikan, hingga kesehatan loh. Lantas bagaimana cara membersihkan sampah antariksa ya? Beruntungnya, pesatnya perkembangan teknologi memungkinkan banyak negara untuk mengembangkan pesawat ruang angkasa, di antaranya Jepang meluncurkan Electrodynamic Tether atau EDT. Pesawat ini memiliki ukuran sepanjang 701 meter. Jika berhasil dijalankan, pesawat ini berfungsi mendorong debris keluar dari orbit bumi dan terbakar di atmosfer yang lebih tinggi. Amerika Serikat meluncurkan pesawat ruang angkasa yang bernama Spinnaker 3 oleh Purdue University. Pesawat ini tidak hanya mampu membawa debris, namun juga sampah antariksa yang berukuran sebesar roket. Nah, itulah pengertian dan dampak sampah antariksa bagi bumi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!